Halo teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi semester 2. Kali ini akan kita bicarakan terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, sesuai dengan kebijakan yang kita bahas waktu ketika bicara kas dan kas kecil kemarin, perusahaan atau prinsip dari manajemen perusahaan ketika penerimaan kas itu harus segera disetor ke bank. Lah mungkin ada salah catat atau memang belum dicatat, baik itu catatan perusahaan maupun catatan bank, sehingga ada perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank, menimbulkan yang namanya rekonsiliasi. Nah, di sini mengapa muncul rekonsiliasi? Seperti yang tak sampaikan di awal cerita tadi, bahwa ketika penerimaan kas segera disetor ke bank, nah ini memiliki konsep ya, ketika ada perbedaan catat atau memang perusahaan sudah mencatat tapi belum dicatat oleh bank. Penerimaan kas kebijakan perusahaan ketika menerima kas harus segera disetor ke bank. Bank sudah menerima tapi belum dicatat, tetapi perusahaan sudah mencatatnya. Nah, ini yang menyebabkan munculnya rekonsiliasi. Ketika kebijakan sebuah perusahaan di mana pengeluaran kas dengan cek, ya karena memang kas yang dikeluarkan adalah sifatnya besar, harus dikeluarkan dengan cek mungkin, sehingga ada salah catat antara bonggol cek, kemudian lembar cek, kemudian ada cek yang ada di bank itu tidak bisa dicairkan, nah sehingga menimbulkan apa yang namanya rekonsiliasi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah beda pencatatan antara perusahaan dan bank yang menyebabkan munculnya rekonsiliasi. Nah, ada beberapa hal ya di sini yang menyebabkan terkait dengan terjadinya rekonsiliasi, sehingga perusahaan harus melakukan cross check atau melakukan pencatatan, menyesuaikan antara data-data yang ada di perusahaan dan data-data yang ada di bank, sehingga harapannya nanti pencatatan antara perusahaan dan bank sama. Nah, misalnya deposit in transit. Nah, di sini perusahaan itu sudah mengakui adanya penerimaan dan sudah dicatat, tetapi oleh bank itu belum dicatat. Nah, sehingga nanti konsekuensinya ini akan menambah saldo bank, gitu kan? Ada menambah saldo bank, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Kemudian cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan, gitu kan? Karena sehingga akan muncul yang namanya cek yang masih beredar, gitu kan? Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi oleh bank, oleh pemiliknya ke bank itu belum dicairkan, sehingga nanti akan berdampak pada pengurangan saldo kas yang ada di bank. Salah catat. Lah, di sini hal-hal yang menyebabkan rekonsiliasi ada salah catat. Siapa yang melakukan kesalahan di dalam pencatatan? Nah, bisa pengaruhnya nanti bisa ke bank maupun ke perusahaan. Adanya piutang dagang di mana perusahaan itu menagih langsung dari pembeli atau dari pelanggan. Nah, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, sehingga perusahaan itu belum menambahkan, tapi di bank itu sudah menambahkan. Nah, sehingga harus ditambahkan di kas perusahaan. Adanya bunga giro. Nah, di bunga giro itu bank sudah menambahkan tetapi perusahaan belum. Nah, sehingga nanti dampaknya akan mengurangi bunga giro itu menambah, sehingga sebagai sebuah pendapatan dari jasa bank. Nah, sehingga akan menambah saldo yang ada di perusahaan. Ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini dampaknya bank sudah memungut atau sudah mengurangi, tetapi oleh perusahaan belum. Nah, sehingga nantinya akan mengurangi data-data yang ada di perusahaan. Ada cek kosong, seperti dengan keterangan tadi bahwa cek kosong itu tidak bisa diuangkan di bank, ya, tidak berpengaruh terhadap bank, tetapi akan
berdampak pada pengurangan yang ada di kas perusahaan. Kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank. Nah, ini nanti akan berdampak pada sudah menambah saldo di kas tapi belum menambah saldo di kas yang ada di bank. Nah, ini beberapa transaksi yang menimbulkan permasalahan ketika munculnya rekonsiliasi atau hal-hal yang menyebabkan rekonsiliasi. Nah, jenis dan tujuan dari rekonsiliasi, ketika rekonsiliasi itu dibuat dalam 2 kolom, ini cuma untuk melihat saldo yang benar berdasarkan catatan perusahaan maupun catatan bank, untuk membenarkan ya mana yang menambah dan mengurangi saldo perusahaan, mana yang menambah dan mengurangi saldo bank. Nah, sehingga nanti akan dilihat, akan ketemu baik catatan perusahaan maupun bank dengan saldo yang benar. Kemudian ada rekonsiliasi 4 kolom. Nah, di sini akan di cross check antara saldo awal, penerimaan perusahaan, pengeluaran perusahaan, dan saldo akhir. Selain untuk melihat pencocokan akan saldo yang benar, nah ini akan melihat juga atau mencocokkan juga kesamaannya saldo-saldo yang ada di perusahaan, baik saldo awal, semua penerimaan dalam satu periode, kemudian semua pengeluaran dalam satu periode, lalu saldo akhir sesuai dengan catatan perusahaan. Ketika perusahaan akan membuat rekonsiliasi dalam 8 kolom, nah tentunya selain untuk melihat saldo yang benar, mencocokkan pengeluaran, penerimaan, saldo akhir yang tepat dan benar, ini adalah untuk kepentingan audit ya, untuk kepentingan audit di dalam entitas itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kasus terkait dengan rekonsiliasi, dan nantinya akan kita dalami lebih lanjut di prakteknya. Terima kasih.